Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hasara tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه ومن علوم مشايخنا في الدارين آمين. الفصل الثالث في الملائكة عليهم السلام من هم وطبيعتهم. الملائكة العشرة من هم وطبيعتهم. Pasal yang ketiga membahas mengenai para malaikat-malaikat Allah, siapa sebenarnya jati diri mereka dan bagaimana sifat atau bentuk mereka, fisik mereka. Malaikat yang 10, siapakah mereka dan bagaimana sifat atau fisik mereka. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai hal-hal yang berkaitan tentang al-ilahiyat, sifat-sifat ketuhanan, baik itu sifat wajib, sifat mustahil maupun sifat jaiz. Lalu kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan mengenai an-nubuwat yang berkaitan dengan para nabi dan rasul, baik itu Nabi Muhammad SAW secara khusus maupun para nabi dan rasul lain yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang jumlahnya ada 25 atau 26. Adapun nanti setelah permasalahan malaikat, kitab, dan hari akhir nanti, insya Allah di akhir Sayyid Ahmad Al-Marzuki akan lebih merincikan lagi mengenai baginda Nabi SAW, baik siapa beliau, keluarga beliau, istri beliau, paman beliau, dan lain sebagainya. Adapun saat ini kita mulai berpindah pada pembahasan mengenai malaikat-malaikat Allah. Qala an-Nazim rahimahullahu ta'ala, berkata Sayyid Ahmad Marzuki rahimahullahu ta'ala, wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Para malaikat yang mana mereka itu tidak memiliki ayah maupun ibu, la akla wa la syurba wa la nauma lahum. Mereka tidak makan, tidak minum, dan juga tidak tidur. Yajibu ala kulli mukallafin, wajib bagi setiap mukallaf, bagi orang yang sudah baligh dan aqil, yang berakal maupun yang sudah dewasa, ayya'taqidah, meyakini apa? Anna lillahi malaikatan, bahwasanya Allah memiliki para malaikat alaihimussalam. Qala ta'ala, sebagaimana yang kita jumpai dalam Al-Qur'an, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Di sini disebutkan bahwasanya Rasul dan orang-orang yang beriman, kaum mukminin, mereka itu beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab Allah, dan para rasul-rasul Allah. Ketika disebutkan salah satu yang wajib diimani adalah para malaikat, maka hal itu secara tidak langsung mengisyaratkan kepada kita bahwasanya Allah memiliki para malaikat, ya, atau anna lillahi malaikatan. Wahum la yattasifuna bi syai'in mimma yattasifu bihil bashar. Lalu kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana sih yang malaikat itu? Ya, jawabannya wahum la yattasifuna bi syai'in mimma yattasifu bihil bashar. Mereka tidak disifati dengan suatu sifat pun sebagaimana manusia disifati. Jadi kalau secara tidak langsung kita memahami sifat yang kita bayangkan dari sosok manusia itu tidak ada pada sosok malaikat. Ya, jadi sifatnya manusia berbeda dengan sifatnya para malaikat. Wa min dzalika, di antara sifat-sifat tersebut apa? Annahum khuliqu min ghairi wasitati abin wala ummin. Ketika manusia diciptakan, ya, atau proses keberadaannya, kemunculannya melalui perantara ayah dan ibu, sementara mereka para malaikat khuliqu, ya, diciptakan min ghairi wasitati abin wala ummin, tidak melalui perantara ayah dan ibu.
wa annahum la ya'kuluna wa la yashrabun. Mereka tidak makan dan juga tidak minum. Sebagaimana kalau manusia itu makan dan minum, dan tadi kita kaedahnya adalah sifat manusia tidak ada pada sifat malaikat, makanya kebalikannya tidak makan dan tidak minum. Wala yanamun, ya mereka juga tidak tidur, kebalikan dari manusia. Wala yatasifuna bidzukuratin wala unusatin wala khunusatin. Nah, ini yang paling mencolok ya dari malaikat itu, apa? La yatasifuna bidzukuratin. Ya, mereka tidak disifati dengan jenis kelamin, baik itu laki-laki, wala unusatin, baik itu perempuan, wala khunusah, ataupun khunsa. Nah, tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak khunsa. Berbeda dengan manusia, yang kalau kita bertanya, manusia A, laki-laki atau perempuan, pasti salah satu dari keduanya. Nah, sementara kalau malaikat tidak disifati dengan hal yang semacam itu. Faman ya'taqada dzukuratuhum kana mubtadi'an fasiqan. Siapa yang meyakini bahwasanya malaikat itu adalah laki-laki, karena mubtadi'an fasiqan, maka sungguh dia adalah mubtadi', ya, ahli bid'ah, fasik, orang yang fasik. Jadi kalau seandainya kita menganggap malaikat itu laki-laki, berarti orang tersebut telah fasik, ya, karena jelas manusia itu memiliki sifat yang berbeda dengan malaikat. Ya, artinya malaikat tidak punya jenis kelamin. Ya, wa fi kufrihi qaulan. Nah, tadi yang pasti adalah kalau kita menyifati malaikat itu dia itu laki-laki, dia pasti jadi orang fasik. Tapi apakah kemudian dia kafir? Ya, qaulan. Ya, di sini disebutkan bahwasanya ada dua pendapat. Ya, sebagian mengatakan orang yang menganggap malaikat itu laki-laki sudah kafir juga selain fasik, sebagian mengatakan hanya fasik tidak kafir. Wa man ya'taqada unusatahum, lalu berikutnya siapa yang meyakini bahwasanya para malaikat itu adalah perempuan, karena kafiron, ya, maka dia sudah pasti kafir. Jadi kalau meyakini malaikat itu laki-laki, itu masih ada dua pendapat di situ. Sebagian mengatakan sudah kafir, sebagian mengatakan hanya fasik. Tapi kalau mengatakan malaikat itu perempuan, maka itu sudah pasti kafir, ya, karena kafiran, ya. Li'annahu dakhala fi qoulihi ta'ala, karena jelas nasnya sharih dalam Al-Qur'an, dalam surat Az-Zukhruf, wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inasa. Mereka menjadikan para malaikat, yang mana malaikat itu adalah hamba Allah, inasa, sebagai perempuan, atau mereka malaikat ini dijadikan ya seolah-olah perempuan seperti itu. Waula bil kufri, dan lebih layak dianggap kafir siapa? Man ya'taqada khunsatahum limazili tanqis. Siapa yang meyakini bahwasanya malaikat itu khunsa, gitu ya. Kalau seandainya malaikat perempuan saja sudah dianggap kafir, apalagi kalau kita menganggap malaikat itu khunsa, karena sifatnya yang lebih lebih nakis, ya, lebih kurang, gitu kan. Masih mending disebut laki-laki perempuan. Nah, ini disebut khunsa. Khunsa itu kan laki-laki dan perempuan sekaligus, ya, yang memiliki dua kelamin seperti itu. Ya, akhirnya makanya lebih utama dianggap kafir. Nah, siapa malaikat itu? Wahum ajsamun nuraniyatun, ya, jisim, ya, jadi tubuh yang nuraniyah, tercipta dari cahaya, latifatun bil arwah, halus, jadi makhluk halus. Ya, jadi malaikat itu makhluk halus. Qadiratun ala tasyakkuli bi ashkalin mukhtalifah. Bisa berubah bentuk, ya, dengan bentuk yang beraneka ragam. Jadi bisa berubah-ubah, ya. Qala khuliqatil malaikatu min nur. Nah, ini Rasulullah SAW bersabda, para malaikat itu diciptakan dari cahaya, ya. Makanya dia ajsamun nuraniyah, ya, yang diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jannu min marijin min nar wa khuliqa adam mimma wusifa lakum. Ya, ini hanya di antara nas yang menunjukkan bahwasanya malaikat diciptakan dari cahaya. Ya. Wa qala ta'ala, berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basyaran sawiyya. Ini kisahnya Maryam, ya. Kata Allah, kami utus, ya, kepada Maryam tersebut, ya, salah seorang malaikat, fatamatsala laha basyaran sawiyya, yang mana malaikat tersebut menyerupai bentuk seorang manusia, gitu ya. Jadi berubah bentuk menjadi seorang layaknya manusia. Ini juga sering kita temukan, ya, di antaranya seperti dalam riwayat hadis kedua dalam hadis arba'in, ya. Ada seorang laki-laki, ya, menggunakan pakaian serba putih, kan. Nah, ternyata itu adalah malaikat Jibril yang menyerupai bentuk manusia. Jadi malaikat itu bisa berubah sesuai dengan bentuk yang beraneka ragam, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasul pernah bersabda juga, wa ahyanan, terkadang yatamatsalu liyal malaku
rajulan fayukallimuni, ya. Terkadang malaikat itu menjumpaiku dan menyerupai seorang laki-laki. Jadi dia datang, malaikat itu seperti halnya seorang laki-laki biasa. Jadi seorang laki-laki ternyata dia malaikat sebenarnya. Fayukallimuni, lalu dia berbicara kepadaku, ya, dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, ini hanya sebagian nas yang menunjukkan bahwasanya selain malaikat itu diciptakan dari cahaya, juga bisa berubah bentuk, ya. Entah itu berubah sebagai manusia A, B, C, ya, dengan beraneka beragam bentuk seperti itu. Wahum ashabu ajnihatin, mereka adalah kelompok, ya, atau yang memiliki sayap, ya. Jadi makhluk yang memiliki sayap, ya, ajnihat. Faminhum man lahu janahan, ya, di antara mereka ada yang punya 2 sayap. Waminhum man lahu salasat, di antara mereka ada yang punya 3 sayap. Waminhum man lahu arba'ah, di antara mereka ada yang punya 4 sayap. Waminhum man yazidu ala dzalik, ya, di antara mereka ada yang lebih daripada 4 malah, ya. Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an surat Fatir, Allah berfirman, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan, ya. Allah menjadikan, ya, segala puji bagi Allah yang menjadikan malaikat itu rusulan, sebagai utusan, uli ajnihatin, yang memiliki sayap-sayap, ya. Masna, ada yang 2, wa sulasa, ada yang 3, wa ruba, ada yang 4. Yazidu fil khalqi ma yasha. Allah bisa saja membuatnya lebih daripada itu. Makanya tadi di akhir, wa minhum man yazidu ala dzalik, ya. Ada yang punya lebih dari 4 sayap seperti itu, ya. Warawa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril alaihi salam lahu sittumi'atin janahin. Bahwasanya Rasulullah SAW melihat Jibril, pernah melihat bentuk aslinya Jibril, kan? Ya, rupa aslinya Jibril seperti apa? Lahu sittumi'atin. Dan Jibril itu punya 600 sayap, ya. Jadi sayapnya Jibril itu 600, ya, dalam riwayat Imam Muslim. Wahum majbuluna bi ta'ati tamati lillahi wal qiyami bi awamirihi. Ya, mereka para malaikat itu dibentuk sedemikian rupa, didesain, ya, bi ta'ati, untuk berbuat taat, untuk selalu taat, ya. At-tamati lillah. Ketaatannya bukan hanya sekedar taat, tapi ketaatan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi malaikat itu memang diciptakan, didesain sedemikian rupa jadi orang yang taat, bukan jadi orang, ya. Jadi makhluk yang taat. Ketaatannya pun level yang sempurna kepada Allah. Wal qiyami bi awamirihi, juga didesain untuk selalu mengerjakan atau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada ceritanya malaikat itu yang melawan perintah Allah, itu nggak ada. Karena mereka memang diciptakan untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa mutahharuna minasyahawatil hayawaniyah. Mereka juga bersih dari syahwat-syahwat hewani, ya. Mereka juga bersih dari syahwat-syahwat hewani. Artinya mereka nggak punya syahwat, ya, nggak punya keinginan-keinginan hayawani, ya. Berbeda dengan manusia yang mana kita selain diberikan akal, kita diberikan syahwat al hayawaniyah. Kita punya syahwat-syahwat hewani, ya. Kita mungkin menganggap diri kita, oh, saya bukan hewan. Hakikatnya ketika kita punya syahwat dan ingin melakukan syahwat kita itu, ya, itu sifatnya hayawaniyah sebenarnya, sifatnya hewan. Makanya manusia ini sebenarnya hewan juga, ya, karena memiliki syahwat itu. Kalau kita ingin makan ketika lapar, gitu kan. Nah, itu syahwat hewaniyah, gitu kan. Manusia itu pada hakikatnya, ya, bisa saja dia tidak makan, menahan makan, tapi ada syahwat hewaniyah. Karena ketika misalkan kita melihat singa, ya, singa itu kalau lapar dia mencari makan, langsung cari memburu makanan, gitu kan. Nah, itu kan syahwat hayawaniyah. Nah, itu yang ada pada diri kita juga. Nah, tapi hal semacam itu tidak ada pada diri malaikat, seperti itu. Wa mubarra'una minal muyul nafsiyah, ya. Mereka juga bersih dari atau terbebas dari kecenderungan nafsu, gitu kan. Nah, berbeda dengan kita yang mungkin, ya, kebanyakan dari kita masih cenderung kepada nafsu-nafsu yang tidak baik, ya. Karena kan inna nafsa la'amaratun bisu, ya. Nafsu itu condong ke arah yang buruk, gitu kan. Nah, kita pasti setiap harinya ada saja nafsu-nafsu, kecondongan, kecenderungan yang mengarahkan kita kepada hal yang buruk. Nah, tetapi kalau malaikat tidak punya hal yang semacam itu, makanya mereka selalu taat dengan apa yang Allah perintahkan dan selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Wa munazzahuna 'anil atsam wal khotoya. Mereka juga bersih atau terbebas dari dosa dan kesalahan. Ya, iya, karena tidak ada syahwat hayawaniyah, tidak ada al-muyul an-nafsiyah. Ya, jadi
sebenarnya hakikatnya ya dosa dan kesalahan itu muncul dari syahwat al-hayawaniyah dan al-muyul an-nafsiyah ini ya, syahwat hewani dan kecenderungan nafsu. Makanya kalau kita ingin jadi makhluk yang taat, makhluk yang taat dengan perintah Allah, mungkin saya sudah sholat, tapi sholat kita itu kualitasnya seperti apa, gitu kan? Apakah sudah banyak sholat yang kita lakukan, puasa, ibaratnya setiap hari itu banyakan mana yang kita lakukan, ya antara ibadah, maksiat, sama mungkin hal yang mubah. Nah, kecenderungannya yang mana? Nah, bagaimana caranya kita meningkatkan ketaatan? Ya, dihilangkan itu sifat-sifat hewani kita. Ya, sifat-sifat mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Itu sifat-sifat hewani semuanya. Mau makan, ya mau mau istirahat, itu sifat hewani. Nah, itu yang membedakan kita dengan para malaikat. Ya, sehingga para malaikat itu tidak punya dosa dan kesalahan. Ya, Allah Ta'ala, ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, dan malaikat, nih sifatnya malaikat yakhafuna rabbahum, mereka takut dengan Tuhan mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun ini ya, mereka mengerjakan apa yang diperintahkan ya, apa yang diperintahkan kepada mereka. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, mereka tidak pernah durhaka, tidak pernah membangkang, tidak pernah melawan Allah ya terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Wa min bainihim, di antara mereka, di antara para malaikat itu ada namanya al-katabah ya, yang apa namanya? Kerjaannya gitu ya. Jadi sehari-harinya katabah, menulis ya. Menulis apa ya? Menulis amalan manusia gitu kan ya. Malaikat seperti malaikat raqib, atid gitu kan. Wal hafadzah ya, ada juga yang disebut dengan malaikat al-hafadzah. Nanti kita akan ketemu nanti. Ada malaikat yang digelari dengan hafizun hadirun ya. Hafizun hadirun. Lalu ada hamalatul arsy yang kerjaannya setiap hari membawa arsy ya, membopong arsy. Wal musabbihun, ada juga malaikat yang setiap harinya kerjanya bertasbih. Wal mustaghfiruna lil mu'minin, ada juga malaikat yang setiap harinya beristighfar untuk orang-orang mukmin. Jadi mereka beristighfar untuk orang-orang mukmin. Karena kalau kita bilang kenapa harus ada kait lil mukminin? Karena kalau malaikat beristighfar untuk apa? Mereka nggak punya dosa, gitu kan? Ya, terlepas dari perintah Allah. Nah, jadi karena itu ada yang istighfarnya untuk orang-orang beriman, ya. Wasajidun, ada yang sujud saja, gitu ya. Bayangkan tuh, kerjaannya setiap hari, ya setiap saat itu, ya 24 jam nggak ada istirahat, sujud saja. Ya. Kalau kita manusia kan disuruh sujud 1 jam saja, gitu kan? Itu kan agak berat, gitu kan? Sudah capek lah. Nah, itu kan nafsu hewani lagi keluar. Ya, wasofuna, ada yang kerjanya berbaris ya, wal muta'aqibuna fina billaili wan nahar, ada yang mengikuti kita di siang dan malam ya, jadi kita ini diikuti malaikat ya. Kemarin kita kalau merasa diikuti makhluk halus misalkan seperti itu ya, kadang kalau malam-malam ya kita merasa wah saya diikuti ini atau bagaimana segala macam, ada kekhawatiran itu. Padahal kita juga diikuti oleh para malaikat, yang mana artinya ketika kita hendak berbuat maksiat, kenapa kita nggak merasakan malaikat itu? Sebagaimana kalau di malam hari kita merasakan ada yang mengikuti kita, padahal itu sebenarnya nggak ada, bukan hanya bayangan kita saja. Ya. Wa malaikatur rahmah, ada yang tugasnya malaikat rahmat ya, yang membagi-bagi rahmat Allah, ya artinya menjadi utusan dalam menyebarkan rahmat. Wa malaikatun sayyaratun yabtaguna majalisa dzikri wa ghairihim. Ada juga malaikat yang kerjanya jalan-jalan ya. Jalan-jalan dalam arti mencari majelis-majelis zikir ya dan lain sebagainya. Jadi ya sebagaimana dalam riwayat gitu kan, kalau seandainya dalam setiap majelis ilmu gitu kan ya, kalau seandainya di sana ada pembacaan ayat Al-Qur'an, lalu bagaimana mereka juga mempelajarinya gitu kan. Nah, itu kan disebutkan ya malaikat menaungi kita gitu ya. Artinya kalau malaikat menaungi, doa kita mustajab insyaallah, seperti itu. Diaminkan oleh malaikat, ya doa kita terkabul dalam majelis itu ya. Karena ada malaikat yang memang ditugaskan untuk mencari majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu ya, yang mana nanti diturunkan keberkahan di sana. Tapi wallahu alam, kalau majelis virtual ya, majelis Zoom ya, majelis Google Meet, itu malaikatnya apakah di rumah masing-masing ada malaikatnya gitu kan? Atau malaikatnya satu ikutan Zoom juga gitu kan? Wallahu alam, seperti itu ya. Kalau majelis Zoom kan. Kalau majelis yang asli gitu kan jelas ya, malaikat mungkin hadir di sana. Tapi kalau majelis Zoom nih tempatnya beda-beda, itu agak
sulit ya, wallahu a'lam ya seperti itu. Tapi insya Allah yang penting dengan niat yang baik ya, dengan niat yang baik ya, meskipun tidak hadir secara fisik, hanya secara virtual, tetap nanti insya Allah ada malaikat ya di sekitar kita yang memberikan atau mengutus berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala ya, ini konteksnya adalah Jibril yang berkata, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Tidaklah ada di antara kita kecuali pasti ya, maksudnya di antara kita para malaikat karena Jibril pasti dia memiliki kedudukan yang diketahui yang jelas. Artinya mereka punya masing-masing punya fungsi. Jadi malaikat itu diciptakan ada fungsinya, entah itu fungsinya untuk sujud, untuk bertasbih, ya untuk berbaris saja gitu kan. Seperti itu. Intinya setiap malaikat itu punya kerjaan ya, malaikat. Wa sayati bayanal malaikatil asyri ma'a wadha'ifiha fi syarhil baitaini taliyaini. Insyaallah nanti berikutnya kita akan bahas mengenai malaikat yang 10 yang wajib kita ketahui dan masing-masing tugasnya. Al malaikatul asyratu alaihimussalam, ya malaikat yang 10 ya, semoga atas mereka itu keselamatan ya, malaikat yang 10. Jadi kalau kita berbicara mengenai malaikat ya, kita bisa berbicara mengenai dua sudut pandang. Yang pertama malaikat dari sisi nama. Jadi memang ada malaikat yang diberi nama, gitu kan. Seperti Jibril, itu kan jelas ya, nama untuk sesosok malaikat. Apakah kemudian malaikat itu hanya 10 sebagaimana yang wajib kita ketahui? Kan tidak, malaikat itu kan banyak sekali. Nah, ada yang Allah sebutkan tidak nama, tapi tugas seperti hamalatul arsy, gitu kan. Malaikat yang tugasnya membopong arsy. Itu kan nggak ada nama, tapi disebutkan tugasnya. Jadi dua sudut pandang. Jadi ada malaikat yang disebutkan oleh Allah namanya, ya sebagaimana yang nanti kita akan sebutkan, ada yang tidak disebutkan nama tapi disebutkan tugasnya. Bahkan di luar dari dua sudut pandang itu masih ada malaikat-malaikat lain yang mungkin tidak kita ketahui seperti itu ya. Tapi sebagai seorang muslim yang wajib kita ketahui adalah 10 malaikat beserta tugas-tugasnya. Qala Nadhim rahimahullahu taala tafsilu asyrin minhum Jibrilu ya. Rincian dari 10 malaikat itu adalah satu malaikat Jibril, Mikalu, Israfilu, Azrailu. Malaikat Mikail, Israfil dan Israil, mungkarun, nakirun, raqib wa raqibun wa kadza, mungkar, nakir, raqib, atidun, malikun wa ridwan muhtada ya. Atid, malik dan ridwan 10. Nah, yajibu ala kulli mukallafin, wajib bagi setiap mukallaf ayya'taqida, meyakini, mengimani asyratan minal malaikah, 10 malaikat ala wajhi tafsil ya, secara rinci ya. Jadi kita harus tahu ya secara ijmali. Jadi kan iman itu ada iman yang bil ijmal, ada yang bil tafsil. Iman yang bil ijmal apa? Kita meyakini bahwasanya Allah memiliki atau menciptakan makhluk bernama malaikat yang diciptakan dari cahaya dan tadi sebagaimana dalam ayat-ayat Al-Qur'an ya, punya sayap yang lalu bisa berubah bentuk dan lain sebagainya ya. Lalu apalagi yang ijmali? Kadang Allah menyebutkan namanya, kadang Allah menyebutkan tugasnya. Dan di luar daripada nama dan tugas ada juga malaikat yang tidak disebutkan, seperti yang tidak kita ketahui. Tapi secara tafsil ada 10 malaikat yang harus kita ketahui nama dan tugasnya, seperti itu. Ya. Siapa mereka? Yang pertama Jibril. Wa huwa malakul wahyi. Ya. Jibril itu adalah malaikat yang tugasnya ya mengantarkan wahyu, yang mengirim wahyu kepada para nabi dan rasul. As-safiru bainallahi wa anbiya'i ya. Safir itu kan duta besar sebenarnya, dubes. Duta ya, duta yang Allah utus ya, yang menjadi perantara di antara Allah dan para nabi-nabi Allah ya. Qala ta'ala, "Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi." Ya. Katakanlah ya, siapa yang memusuhi Jibril ya, sungguhnya Jibril itu yang menurunkan Al-Qur'an ya, yang menjadikan Al-Qur'an itu ada di hatimu, gitu kan, dengan izin Allah seperti itu. Nah, ini menunjukkan pertama ada malaikat yang bernama Jibril, yang kedua tugasnya adalah sebagai utusan Allah dalam memberikan wahyu. Wa yusamma ar-ruhul amin. Terkadang disebut juga dengan ar-ruhul amin. Jadi kalau disebut ar-ruhul amin itu maksudnya adalah Jibril juga. Qala ta'ala wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Qur'an itu merupakan ya sesuatu yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nazala bihir ruhul amin ya, yang turun dengannya, artinya diturunkan oleh Allah melalui perantaraan ar-ruhul amin. Siapa ar-ruhul amin? Malaikat Jibril ya, ala qalbika, ke hatimu diturunkan. Wa yusamma ruhul qudus. Nah, kadang disebut juga dengan ruhul qudus ya. Jadi istilah ruhul qudus ya mungkin kita lebih dengar masyhurnya itu bagi kelompok Nasrani ya. Tapi sebenarnya dalam Islam pun ada yang namanya ruhul qudus ya. Mereka pun ruhul qudus mereka itu ya Jibril juga seperti itu. Tapi
Bagi kita Ruhul Kudus ya malaikat ya hanya sebatas malaikat yang kita pahami saja ya. Kita tidak usah membandingkan antara Ruhul Kudusnya Islam dan Nasrani. Intinya dalam Islam malaikat Jibril itu kadang juga dinamakan dengan Ruhul Kudus ya, sebagaimana firman Allah, "Qul nazzalahu Ruhul Qudus min rabbika bil haqq" ya. Katakanlah bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan oleh Ruhul Qudus ya, malaikat Jibril ya, dari Tuhanmu. Jadi memang fungsi utama ya, tugas utama dari Jibril adalah menyampaikan wahyu. Wa yusamma aidan bin namus. Terkadang juga dinamai dengan nama namus ya. Kama qala Waraqah bin Naufal. Nah, ini kemarin dalam pembahasan Sirah Nabawiyah ya, kita sempat singgung. Waraqah bin Naufal ini adalah masih ada hubungan keluarga dengan Khadijah, pamannya Khadijah ya. Ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama kali di Gua Hira, maka ketika itu Rasul kan menggigil shock ya, pertama kali mendapati hal semacam itu. Akhirnya dibawa oleh Khadijah ke pamannya Waraqah bin Naufal. Dan kata Waraqah bin Naufal apa ketika itu? Ya hadan namus, itu adalah namus. Ya, maksudnya siapa? Itu malaikat Jibril ya, alladzi unzila ala Musa, yang pernah turun kepada Nabi Musa. Jadi itu makhluk yang sama yang dulu pernah turun kepada Nabi Musa, katanya Waraqah bin Naufal saat itu. Nah, ini penamaan namus dari sana asal muasal. Lalu yang kedua Mikal, ya malaikat Mikal ya, atau Mikail, wa huwa muwakkalun bil amtari wal bihari wal anhari wal arzaq, yang diutus ya sebagai perwakilan untuk membagikan hujan ya, menurunkan hujan, al bihar ya, lautan-lautan ya, mengisi air di laut ya, wal anhar ya, di sungai, wal arzaq ya, membagikan rezeki. Intinya tugas beliau adalah membagi rezeki seperti itu. Membagikan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Berikutnya Israfil ya, malaikat Israfil, wa huwa muwakkalun bin nafthi fis sur ya, yang tugasnya adalah meniup sangkakala, yang meniup trompet ya, sangkakala ya, fa yanfukhu fihi nafqatain. Nanti malaikat Israfil akan meniup sangkakala 2 kali. An-nafqatul ula tafna fihal makhluqat illa masya Allah. Setelah tiupan pertama akan musnah semua makhluk Allah ya, kecuali yang Allah kehendaki ya. Wa nafqatu tsaniyah, setelah tiupan yang kedua, tub'atsu fiha jami'ul makhluqat, dibangkitkan lagi seluruh makhluk tersebut. Jadi setelah tiupan pertama semuanya musnah, tiupan kedua semuanya dibangkitkan kembali. Fatarjiul arwahu li ajsadiha ya, ruh-ruh itu kembali kepada jasad-jasadnya. Qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nufikha fis suri ya, ditiup, nanti akan ada kalanya, ada masa di mana sangkakala itu ditiupkan ya, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man Allah, maka akan binasa, akan mati siapapun yang berada di langit dan di bumi kecuali yang Allah kehendaki. Tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian akan ditiupkan untuk kali yang lain, kali kedua, fa idahum qiyamun yanzurun, maka ketika itu mereka ya, yang tadi semula dibinasakan, yang mati tadi, dibangkitkan kembali yang turun, dan mereka menanti keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang keempat Azrail ya, atau Israil. Wa huwa muwakkalun biqabdil arwahi ya. Mereka malaikat Israil itu tugasnya adalah mencabut ruh ya, mencabut nyawa. Qala ta'ala qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakanlah ya, malaikat maut yang akan mewafatkan kalian ya, yang mana dia diutus untuk kalian. Jadi ada malaikat, nanti ada seorang malaikat disebut dengan malakul maut, atau malakul maut disebut juga dengan malaikat Israel, yang mana malaikat maut itu memang diutus untuk manusia, tugasnya untuk mewafatkan manusia. Jadi artinya mencabut roh ya, manusia. Allah Ta'ala ya, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Ini intinya di sini. Sampai nanti ketika kematian datang menghampiri seseorang, maka utusan kami, rasul kami. Nah, di sini bukan rasul nabi yang kita pahami ya, tapi di sini utusan Allah adalah saat itu malaikat Israel, malaikat maut. Tawafathu, akan mewafatkannya. Ya, mewafatkannya si manusia tadi, wahum la yufarritun ya, dan para malaikat itu tidak akan pernah melalaikan tugas mereka. Lalu berikutnya Munkar wa Nakir, malaikat Munkar dan malaikat Nakir. Ya. Wa huma muwakkalani bi su'alil 'abdi fi qabrihi 'ani tauhid wa dini wa nubuwah. Ya, mereka ditugaskan untuk menanyai hamba abdun fi qabrihi, di kuburan mereka, 'ani tauhid, tentang tauhid, ya, keimanan, wa din wa nubuwah, tentang agama mereka, tentang siapa nabi mereka. Dan pertanyaannya sebenarnya sudah ada template-nya. Ya, man rabbuka, man nabiyuka, man dinuka, tapi jawabannya yang nanti akan
pertaruhkan ketika kita berhadapan dengan munkar dan nakir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW bersabda, "Idza qubiral mayyitu aw qala ahadukum," ya, apabila nanti seorang mayat telah dikuburkan atau salah seorang dari kalian telah dikuburkan, atahu malakani aswadani azraqan. Lalu akan datang kepadanya mayat tadi, ya, dua orang malaikat, ya, hitam dan biru. Apa maksudnya? Ainahuma, mata mereka hitam dan biru, ya, hitam pekat gitu ya. Yuqalu li ahadihima al-munkar, dikatakan salah satu dari keduanya itu namanya munkar, wal akhar nakir, yang lain namanya nakir, ya. Wakila ini hanya sedikit pendapat, ya. Inna ahlal imani lahum mubasyirun. Ya, nanti malaikat munkar dan nakir ketika menjumpai orang-orang beriman, mereka hanya memberikan kabar gembira, nggak menanyai mereka. Jadi kan kalau kita memahami orang iman maupun nggak beriman, semuanya kan tetap ditanyai oleh para malaikat nantinya, seperti itu ya. Nah, tapi di sini ada yang mengatakan kalau kepada orang beriman nggak ditanyai, hanya langsung memberikan kabar gembira ya, wakilah dalam beberapa orang yang berpendapat. Wasahih, tetapi yang sahih, yang benar, anna munkaran wa nakiran lil mu'minina wa ghairihim. Malaikat munkar dan nakir diutus juga untuk bertanya kepada orang-orang mukmin maupun selain orang-orang mukmin. Ghairu annahum ya'tiyanil mu'mini al-muwaffaq ma'a rifqin min ghairi itlaqin wa iz'aj. Hanya saja ketika mereka menjumpai atau mendatangi orang-orang mukmin, mereka itu bersikap rifq, ya, lebih sopan, ya, lebih baik, ya, lebih lembut seperti itu. Yang berikutnya raqibun wa atid, ya, malaikat raqib atid, ai hafizun hadir. Nah, ini tadi ya. Ada malaikat hafazah. Nah, jadi raqib atid, ya, itu yang malaikat yang tugasnya wa kullu wahidin minhum yusama bi hadzal ismaini wa qila, tugasnya adalah mencatat amal manusia baik dan buruk, ya. Nah, makanya kenapa disebut hafid? Hafid itu penjaga yang hadir, yang selalu hadir mendampingi kita. Karena tugasnya adalah mencatat keseharian kita. Ya, wa kullu wahidin minhum yusama bi hadainil ismaini, ya, masing-masing antara raqib dan atid sama-sama digelari dengan hafid dan hadir juga. Ini raqib, hafid, ya, raqib, hadir, atid, hafiz, atid, hadir. Jadi hafiz itu siapa? Raqib dan atid juga. Raqib digelari hafiz, atid pun juga. Wakila inna ahadahuma raqib wal akhar atid. Nah, atau tadi yang pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya malaikat raqib ya malaikat atid ya malaikat raqib juga. Nah, tapi ada yang mengatakan juga salah satunya yang disebut raqib, yang satu yang lain disebut dengan atid, seperti itu ya. Qalahul bajuri wa jalal mahalli. Wahuma, mereka berdua tugasnya apa? Yaktubanil a'mal, mencatat amal manusia. Ahaduhuma anil yamini yaktubul hasanat, ya, salah satu di antara mereka di kanan kita menulis kebaikan, wal akhar anishimali yaktubu sayyi'at, yang lain di kiri menulis keburukan. Qala ta'ala wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid idh yatalaqal mutalaqiyan 'ala al-yamin wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ya, tidaklah berkata, melafazkan dari suatu perkataan, ya, salah seorang dari kita, illa ladaihi, kecuali di sisinya ada malaikat raqib dan atid yang akan mencatat semua itu. Wa qala ta'ala wa inna 'alaikum lahafizin, sungguh ya bagi manusia itu akan ada hafizin, para penjaga, ya, kiraman katibin. Nah, ini kiraman katibin disebut juga dengan nama lain dari malaikat raqib dan atid, ya. Ya'lamu ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Berikutnya Malik, wa huwa muqallid bin niranis sab'ah. Ada malaikat Malik yang tugasnya adalah menjaga neraka yang 7, ya. Apa itu neraka yang 7? Jahannam, wa ladha, neraka ladha, wa hutama, neraka sa'ir, neraka saqar, neraka jahim, neraka hawiyah, ya. Ada 7 neraka yang ditugaskan kepada malaikat Malik. Wa ma'ahu zabaniyah, ya. Malaikat Malik bertugas bersama az-zabaniyah. Kita sering juga mendengar istilah malaikat zabaniyah. Wa hum tis'atu asyara, ya, tis'ata asyara nafaran. Ya, jumlah malaikat zabaniyah itu ada 19. Wa likulli nafarin junudun, ya, setiap dari makhluk dari zabaniyah itu, ya, memiliki tentara, la ya'lamu adadahum illallah, yang tidak ada seseorang pun yang tahu jumlah mereka tentaranya masing-masing zabaniyah yang 19 illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, 'alaiha, di atas neraka itu apa? Ada malaikat, ya, ghiladun syidadun, malaikat yang kasar dan keras. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak pernah menentang perintah Allah dari apa yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, ya. Wa qala ta'ala wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawahatul lil bashar 'alaiha tis'ata asyar wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah, ya. Apa yang kau ketahui tentang neraka saqar, ya. Neraka saqar itu la tubqi wa la tadhar,
tidak akan menyisakan kulit kita, tidak akan menyisakan daging kita, tidak akan menyisakan kita. Ya, wala tatap. Lawahatul lil bashar, ya, yang diamanahkan kepada eh, para malaikat, ya, untuk nanti menghanguskan manusia seperti itu. Jadi tugasnya neraka Saqur itu adalah untuk menghanguskan manusia. Alaiha tis'ata asyar, di atasnya ada 19 malaikat. Wa maja'alna ashaban nar illa malaikah, ya, tidaklah neraka itu kecuali ada malaikat yang menjaganya. Yang terakhir Ridwan wa huwa muwakkalun bil jinan, ya. Lawannya Malik, ya. Malik ditugaskan jaga neraka, Ridwan ditugaskan menjaga surga. Wa yasab'atun, ada 7 juga. Firdaus, Jannatul Ma'wa, Jannatul Khuldi, wa Jannatul Na'im, wa Jannatul Adn, Darussalam, Darul Jalan, ya, ada 7 surga. Wakila dikatakan, ada sebagian yang mengatakan wahidatun, ya. Neraka surga itu sebenarnya satu. Jadi surga itu cuma satu. Wa innamat ta'addudu fil ismil syarafiyah, hanya saja namanya yang 7. Jadi ada yang berpendapat neraka itu memang 7 tingkatan, sebagaimana neraka 7 tingkatan. Nah, tapi sebagian mengatakan neraka itu satu saja, hanya namanya yang 7, namanya yang berbilang, ya. Wa huwa ra'isu khazanatiha, dan Ridwan adalah malaikat Ridwan itu adalah yang pemimpin penjaganya. Jadi pemimpin penjaga-penjaga malaikat apa namanya neraka, surga itu adalah malaikat Ridwan, seperti itu, ya. Demikian berarti sudah selesai permasalahan mengenai para malaikat, yang hanya ringkas ini karena kitab Aqidatul Awam merupakan kitab dasar, ya, untuk diketahui oleh seorang yang awam dalam apa namanya dalam akidah, ya. Artinya namanya Aqidatul Awam berarti maknanya adalah akidah, keyakinan yang harus diketahui oleh seorang awam, seperti itu, ya. Wallahu a'lam, demikian pertemuan malam hari ini. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.